전설 씨랍니다. 8주. Hai guys, kali ini saya akan melanjutkan part 3 drama yang dirilis tahun 2017 berjudul Chicago Typewriter. Sebelum dimulai, subscribe, like, dan komen ya guys, agar channel ini bisa lebih berkembang. Untuk yang belum nonton part 1 dan 2, linknya ada di deskripsi ya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Di Carpe Diem, Soo-hyun menanyakan alasan Wi-yong kenapa dia tidak akan menerbitkan novelnya. Lalu dia memaksa Wi-yong untuk menerbitkannya karena ceritanya mengenai kehidupan mereka bertiga. Tapi Woo-yong tetap menolaknya, membuat mereka bertengkar hingga Yulyok terpaksa melerai mereka. Yulyok minta tolong pada Wi-yong untuk mengobati luka tembak Soo-hyun yang infeksi. Pelurunya tidak menembus, hanya melewati tangannya saja. Soo-hyun tidak mau diobati oleh Wi-yong karena menurutnya dia adalah dokter palsu. Yulyok mengatakan walaupun dia tidak kuliah kedokteran, tapi dia belajar di universitas terkenal. Dia memilih menjadi penulis saat terakhir kuliahnya. Berkat Wi-yong, organisasi mereka mendapatkan banyak bantuan. Dia bisa mengobati luka tembakan dan mendapatkan obat-obatan. Karena keluarga Wi-yong mengelola apotik selama beberapa generasi. Setelah itu, Yulyok menghadiri upacara peringatan kematian kakeknya, sementara Wi-yong mengobati luka infeksi Soo-hyun. Soo-hyun mengatakan pantas saja dia tidak bekerja, ternyata dia berasal dari keluarga kaya. Wi-yong memberitahu hal itu tidak penting karena keluarganya memutuskan hubungan dengannya. Setelah mereka tahu dirinya ingin menjadi penulis dan berhenti sekolah, tapi dia tidak berhasil menjadi penulis ataupun dokter yang sukses dan tidak bisa meneruskan bisnis warisan keluarga. Soo-hyun memberitahu novel itu sangat bagus. Setelah membacanya, dia berpikir Wi-yong akan menjadi penulis fenomenal. Jadi teruslah menulis. Dia berharap Wi-yong mau menyelesaikan novelnya. Kapan saja tidak masalah. 꼭 완성됐으면 좋겠어. Soo-hyun tertidur setelah minum obat. Tubuhnya demam, dia memanggil ibu dan ayahnya. Wi-yong menghapus air matanya, kemudian memegang keningnya. Kembali ke Yujino, dia memohon agar Seju menyelesaikan novelnya, seperti harapan Soo-hyun. Lalu bertanya apakah Seju tidak penasaran bagaimana mereka bertemu dan berteman. Kenapa Soo-hyun harus menyamar sebagai pria dan membawa senjata. Bagaimana mereka hidup waktu itu dan seperti apa momen terakhir mereka. Seju menjawab, kenapa harus penasaran? Satu kehidupan saja sudah melelahkan, kenapa kehidupan lampaunya harus membebaninya? Yujino mengatakan sepertinya mendatangi Seju adalah suatu kesalahan. Dia minta maaf kemudian menghilang. 죄송합니다. Selanjutnya, Seju berjalan ke klinik hewan. Dia merasa bingung dengan kehidupan masa lampau dan masa kininya. Benarkah dia dulu menulis novelnya atau tidak? Apakah hatinya berkecamuk karena Soo-hyun dari kehidupan lampau atau karena Jonsol di masa kini? Jonsol melihat Seju di luar, namun dia menghilang saat Jonsol memalingkan pandangannya sebentar. Jonsol keluar mencarinya. Terlihat Seju bersembunyi di samping klinik. Keesokan harinya, Jonsol menghubungi Taemin. Dia bertanya apakah Taemin masih mau merawat Gyeonwoo. Taemin memberitahu dia mau mengadopsinya, membuat Jonsol sangat senang. Lalu mereka janji bertemu. Jonsol pergi ke coffee shop sebelum bertemu Taemin. Kebetulan dia bertemu dengan Seju. Seju minta maaf atas kejadian sebelumnya. Kemudian memberitahu dia tidak bermaksud menyiksa hewan dan tasnya robek bukan perbuatannya. Dia juga tidak punya alasan teriak padanya seperti itu. Lalu bertanya apakah dia percaya pada makhluk gaib seperti hantu. Ada pihak ketiga yang ikut campur di antara mereka berdua. Jonsol marah pada Seju karena tidak mau mengakui kesalahannya dan malah menyalahkan hantu, kemudian menyuruhnya pergi. 네가 가라고. Di depan coffee shop, Seju melihat Gyeonwoo. Dia menyuruh Yujino keluar. Jonsol melihat Seju mengajak Gyeonwoo bicara. Seju berusaha menjelaskan
bahwa ada sesuatu di dalam anjingnya. 견우야, 가자. Kemudian memohon pada Jonsol untuk memberikan anjingnya, dia akan memeliharanya. Tiba-tiba Taemin datang. Jonsol memberitahu Taemin akan mengadopsinya. Seju mengatakan dia akan memberikan Gyonwoo rumah, fasilitas yang nyaman, taman yang luas, makanan terbaik, dan staf yang merawatnya. Taemin menyuruh Seju untuk memeliharanya karena dia tidak bisa memberikan fasilitas seperti yang diberikan Seju. 가자. Seju membawa Gyonwoo ke ruang menulisnya. Dia menyuruh Yujino keluar, lalu menyadari bahwa Gyonwoo adalah anjing biasa. Di studio Taemin, Jonsol sedang memeriksa naskah novel Taemin. Jonsol memberitahu dia mencemaskan Gyonwoo. Seharusnya dia tidak membiarkannya di bawah Seju. Taemin mengatakan bagaimanapun caranya Seju pasti akan mengambilnya walaupun mereka menghalanginya karena dia orang yang sangat kompetitif. Setiap dirinya tertarik pada sesuatu, Seju selalu ingin memilikinya. Kemudian Taemin bertanya apa hubungan dia dengan Seju. Menurut artikel beredar, dia adalah penulis bayangan atau kekasihnya. Dan di konferensi pers, Seju mengatakan dia adalah penggemar beratnya. Jonsol menjawab yang terakhir. Taemin senang mengetahui Jonsol bukan kekasih Seju. Di ruang menulis, Seju terus teringat pada Jonsol. 꼭 완성됐으면 좋겠어. Kemudian meminta Yujino keluar dari mesin tik. Dia berjanji akan melanjutkan menulis novelnya. Yujino muncul di hadapannya sambil tersenyum. Seju mengatakan dia harus melanjutkan menulis novelnya agar tahu kenapa dia begitu bingung dan karena siapa hatinya menjadi berkecamuk. Yujino memberitahu akan membantunya menulis novelnya, tapi dia punya satu syarat. Kembali ke studio Taemin, Jonsol sudah selesai memeriksa novelnya. Taemin menawarkan mengantarnya pulang, namun Jonsol menolaknya. 좀 열받는데? Hujan turun, Taemin membawakan payung. Jonsol mengeluarkan payungnya dan tiba-tiba motor lewat. Taemin menyelamatkannya. Dia tidak mau melepaskan cengkeraman tangannya walaupun Jonsol sudah memohon. Seju menarik tangan Jonsol. Satu syarat yang diajukan Yujino yaitu dia harus menjauhkan semua pria yang ada di sekeliling Jonsol. Jangan sampai Jonsol berkencan dengan pria lain. Seju mengatakan dia tidak mau kalah lagi darinya. Kemudian mengajak Jonsol pergi. Yujino yang melihatnya tepuk tangan. Jonsol bertanya apa yang dia lakukan. Apakah dia cemburu dan menyukainya atau ada seseorang yang menyuruhnya. Seju menjelaskan bahwa saat melihat dia, jantungnya berdebar. Tapi dia tidak yakin itu karena Jonsol atau karena seseorang yang dia temui dulu. Bayangan wajahnya muncul saat dia melihat wajahnya. Dia bingung mana yang membuat jantungnya berdebar. Jonsol marah mendengar pengakuan Seju. Dia pergi meninggalkannya. Jonsol menyadari Seju terkadang baik dan terkadang sikapnya berubah karena dirinya mirip dengan cinta pertamanya. Di rumah, Seju merasa bingung kenapa Jonsol marah. Yujino mengatakan dia pasti tidak pernah berkencan. Tidak ada wanita yang suka dibandingkan dengan wanita lain, dan Jonsol tidak ingat kehidupan sebelumnya. Sementara itu, Jonsol demam karena kehujanan. Dia melihat seorang pria menyentuh kepalanya, tapi tidak jelas siapa pria itu. Keesokan harinya, Seju memberitahu dia tidak bisa menghalangi percintaan Jonsol dengan Taemin. Jadi dia memutuskan batal melanjutkan menulis novelnya. Yujino terus berusaha membujuknya di meja makan, di ruang ganti dan di toiletnya. Seju bertanya apakah di kehidupan lampau dia mencintai Jonsol. Yujino membenarkan. Seju mengingatkan Jonsol adalah manusia sedangkan dia hantu dan Jonsol tidak bisa melihatnya. Yujino mengatakan itu sebabnya dia minta bantuan Seju untuk melindungi Jonsol, sementara dirinya mencari cara untuk menampakkan dirinya. Seju bertanya bagaimana jika Jonsol menyukai dirinya selama proses itu. Yujino menjawab mustahil Jonsol akan menyukainya jika sikapnya terus seperti ini. Akhirnya Seju setuju untuk melanjutkan menulis. Yujino minta kontrak tertulis agar Seju tidak berubah pikiran lagi.
Dalam kontraknya mereka sepakat melanjutkan novelnya apapun yang terjadi dan akan tinggal bersama. Dalam keadaan apapun, Seju tidak akan mengusir Yujino dan harus melindungi Jonsol dari pria lain. Mereka menandatangani kontraknya, kemudian berjabat tangan. Selanjutnya, mereka membeli tas untuk mengganti tas Jonsol yang dirobek oleh mereka. Kemudian mereka datang ke klinik hewan. Seju minta maaf karena telah merobek tasnya. Jonsol menerima permintaan maafnya dan tiba-tiba dia batuk. Seju memegang keningnya. Muncul ingatan kehidupan lampaunya, jadi Jonsol menampik tangan Seju, kemudian masuk ke dalam. Pada malam harinya, Seju bertanya pria mana yang paling mendekati tipe pria idamannya. Yujino minta Seju untuk menanyakannya. Dia ingin berlatih merasuki tubuh mereka untuk menampakkan dirinya di depan Jonsol. Jonsol tidak menjawabnya. Dia malah balik bertanya apakah Seju datang hanya untuk menanyakan hal itu. 잠깐만. Seju bertanya apakah dia menyukai backtamin dalam konteks romantis. Jonsol menjawab tidak, kemudian dia balik bertanya seperti apa wanita yang mirip dengannya. Mereka berdua mengajak Jonsol jalan. Lalu Seju memberitahu dia adalah wanita yang keren, pemberani, berpendirian, pandai menembak, dan berjiwa patriotik. Jonsol mengatakan seperti Suhyun, tokoh utama yang ada di novelnya. Tiba-tiba Jonsol kesandung karena tali sepatunya lepas. Jonsol penasaran siapa yang sangat merindukannya. Konon saat sepatu lepas, ada seseorang yang merindukannya. Seju memberitahu ada seseorang yang merindukannya dan menunggunya selama hampir 100 tahun. Ada orang yang tidak bisa meninggalkannya karena takdir dan melihatnya dari dekat. Jonsol menduga orang itu pasti makhluk gaib, kemudian mengajaknya makan mie. Seju bertanya kenapa dia berhenti menembak. Jonsol mengatakan semua orang pergi setelah mengetahui rahasianya. Ibunya dan impiannya meninggalkannya. Dia pikir mungkin Seju juga akan pergi, tapi dia memutuskan untuk memberitahunya. Saat Jonsol memegang senjata, dia melihat kehidupan sebelumnya. Dia melihat dirinya di kehidupan sebelumnya menembak dan membunuh seseorang, tapi dia tidak tahu siapa orangnya. Dia hanya bisa melihat punggung seseorang, tapi orang itu pasti seseorang yang seharusnya tidak dia bunuh. Karena setiap memikirkan momen itu, dia merasa sangat sedih dan bersalah. Tangannya tidak bisa berhenti bergetar, jadi dia tidak bisa memegang senjata lagi. Keesokan harinya, Yujino mengatakan, sepertinya Jonsol tidak tahu bahwa Suhyun adalah dirinya yang dulu. Mungkinkah orang yang dia bunuh adalah salah satu dari mereka? Seju bertanya kapan dan bagaimana mereka bertiga bertemu. Yujino memberitahu ayah Suhyun bernama Yusanjin menyembunyikan sebagian senjata untuk organisasi mereka. Malam itu, informasi bocor dan pasukan Jepang datang ke rumah Yusanjin, mengambil senjatanya dan membunuhnya. Suhyun adalah putri sematawayang Yusanjin. Dia melarikan diri dari rumahnya dan tertangkap polisi Jepang di hutan. Pria bertopeng menyelamatkannya. Dia mengajaknya lari karena tentara Jepang akan segera datang. Pria bertopeng itu mengatakan mereka harus berpencar. Dia akan mengalihkan mereka. Sebelum berpisah, dia menyuruhnya pergi ke Carpe Diem, bertemu dengan Shin Yulyok yang akan membantunya. Keesokan harinya, Suhyun bertemu dengan Yulyok. Yulyok menyuruhnya tetap menyamar sebagai pria karena dia harus bersembunyi untuk sementara waktu. Kemudian dia mengucapkan turut berduka cita atas kematian ayahnya. Wiyong masuk ke dalam. Yulyok memperkenalkan Suhyun dan Wiyong memperkenalkan dirinya. Wiyong mengatakan dia seperti anak gadis, membuat Suhyun marah. Sejak hari itu, Wiyong sering menggodanya dan mereka berdua sering bercanda dan bertengkar. Mereka menghabiskan bertahun-tahun bersama sampai Suhyun menjadi dewasa. Seju mengatakan jadi Jonsol dan dirinya sering bertengkar di kehidupan sebelumnya. Di tempat yang lain, reporter Song memberitahu Sohee dia mendengar rumor Seju berhenti menulis dan ada pemberitahuan penundaan kelanjutan karya Seju di halaman web novel seriesnya.
Sohee menyuruh reporter Song untuk menyebarkan rumor kepada para investor bahwa Han Se-ju berhenti menulis agar mereka menarik investasinya. Sementara itu, Do-ha melihat halaman web novel Se-ju. Dia membaca pemberitahuan penulis sedang rehat karena alasan pribadi. Saat berada di ruang menulis Se-ju, Do-ha melihat draft naskah pertama Fate di bawah meja. Guys, jadi dia tidak melihat Yujino ya? Do-ha datang ke rumah Se-ju. Se-ju bertanya kenapa sering datang mengunjunginya akhir-akhir ini. Istrinya akan marah jika mengetahuinya. Do-ha mengatakan dia mendengar rumor Se-ju berhenti menulis. Dia tidak pernah ingin Se-ju berhenti menulis. Se-ju mengatakan jangan munafik. Sekarang dirinya bukan anak berusia 16 tahun lagi yang menganggapnya sebagai penyelamatnya. Dulu, Taemin berhasil memenangkan kontes menulis karena novelnya yang berjudul Fate. Do-ha pura-pura tidak tahu bahwa Taemin mengambil karyanya. Padahal jelas-jelas gaya penulisan mereka berbeda. Do-ha malah mengatakan Se-ju pasti iri pada Taemin karena memenangi kontes itu. Se-ju mengatakan seharusnya dia tidak membawanya ke rumahnya, membuatnya percaya dan menghormatinya seperti ayah dan penyelamatnya. Lalu Se-ju memberitahu jangan khawatir, dia tidak akan memberitahu siapapun mengenai draft naskah Fate yang masih dirinya simpan. Pada malam harinya, Jonsol melihat Se-ju menunggu di depan rumahnya. Se-ju memberinya obat. Jonsol menangis, dia pikir Se-ju tidak akan pernah menemuinya lagi setelah mengetahui rahasianya. Kemudian Jonsol bertanya apakah dia di sini bersama Ryu Soo-hyun, siapa yang sedang dia lihat sekarang. Se-ju menjawab tidak ada 3 orang di sini, hanya mereka berdua. Kemudian memeluk Jonsol karena dia terus menangis. Yujino melihatnya kemudian memutuskan pergi. Dia teringat saat di Carpe Diem, Soo-hyun menutupi sebagian wajahnya. Dia masih mencari tahu siapa pria bertopeng yang menyelamatkannya dulu. Tiba-tiba pegawainya datang membawakan surat dari Erang yang kabur. Erang adalah penyanyi di Carpe Diem. Madam Sophia memberitahu dia sudah tahu siapa pengganti Erang, yaitu Soo-hyun. Madam Sophia pernah mendengar Soo-hyun menyanyi. Mereka membawa Soo-hyun ke dalam kemudian mendandaninya. Yulyok terpesona melihat Soo-hyun memakai pakaian wanita. Madam Sophia memberi nama panggung Anastasia pada Soo-hyun. Yujino mengatakan dia sudah menyukainya lebih dulu, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan di kehidupan ini. Di taman, Jonsol menceritakan masa kecilnya. Ayahnya meninggal dan dia tinggal dengan ibunya. Jonsol memberitahu ibunya bahwa dahulu dia menembak seseorang. Ibunya kemudian membawanya menemui Bengwul. Bengwul memberitahu Jonsol tidak punya kekuatan supernatural, tapi dia bisa melihat kehidupan sebelumnya. Mungkin di kehidupan sebelumnya, anaknya adalah musuhnya dan dia berhutang banyak padanya. Untuk membayar karmanya, dia harus menjaga dan menyayangi Jonsol. Ibunya pasti takut mendengar anaknya berkata telah membunuh seseorang. Se-ju memberitahu itu bukan salahnya. Dia hanya mengatakan apa yang dia lihat. Jonsol mengatakan dia sudah tahu. Sebenarnya ibunya pergi demi seorang pria. Di depan rumah, Jonsol tiba-tiba batuk dan Se-ju memegang keningnya. Muncul ingatan wajah pria yang memegang kening Soo-hyun. Sebelum pergi, Se-ju memberitahu dia tidak takut sama sekali padanya dan tidak menganggapnya tidak normal. Dia juga tidak pernah menelantarkan siapapun karena dirinya pernah ditelantarkan. Jadi dia akan menjaga Gyeonwoo dengan baik. Keesokan harinya, Se-ju minta Ibu Kang menyiapkan 2 porsi makanan setiap dia makan. Kemudian memintanya pergi. Yujino merasa terharu. Sudah lama sekali tidak ada yang menyiapkan makanan untuknya. Tiba-tiba Jisok datang. Jisok memberitahu bahwa para investor mengadakan rapat mendadak besok. Mereka ingin menarik investasinya karena tersebar rumor bahwa dia berhenti menulis. Jika para investor menuntut sebesar $10 juta, mereka akan berakhir. Keesokan harinya, Jisok berusaha menjelaskan tidak ada masalah dengan proyek ini. Sohee masuk ke ruangan. Dia memberitahu bahwa dirinya adalah investor terbesar di proyek ini.
Sebagai investor terbesar, dia mau tahu apakah benar Seju berhenti menulis. Jisok mengatakan Seju akan mulai menulis lagi. Dia memohon agar proyeknya jangan dibatalkan. Sohee mengatakan jika proyek ini batal, mereka semua akan meminta bayaran penalti yang besar dan menuntutnya atas penipuan. Tiba-tiba Seju datang. Bang Jin memberitahu Jonsol novel pekan ketiga sudah ada. Jonsol duduk di samping Bang Jin untuk membacanya. Di ruang rapat, Seju memperlihatkan pada mereka komentar dari para penggemarnya. Jadi rumor bahwa dirinya berhenti menulis tidak benar. Sohee mengatakan sekarang dia pandai bicara dan semakin sombong. Salah satu investor bertanya kenapa Sohee mengundang mereka datang ke sini, kemudian minta maaf pada Jisok. Setelah mereka semua keluar, Seju mengatakan dia tidak bisa hidup secara diam-diam. Di studio Taemin, ayahnya meminta Taemin untuk menghentikan menerbitkan buku novel Fate-nya. Dia harus berhenti berpura-pura menjadi penulis dari buku yang ditulis orang lain. Doha akan membantunya memulai dari awal lagi. Taemin mengatakan dia tidak mau melakukannya. Doha memberitahu Seju memiliki draft asli Fate. Seju dan dirinya tidak akan memberitahu siapapun. Orang yang membuat masalah yang harus membereskannya. Keesokan harinya, Yujino mengajak Seju datang ke Gwanghwamun. Dia ingin melihat suasana kemerdekaan di sana. Namun Seju tidak mau karena mereka harus mengerjakan novelnya. Tapi akhirnya Seju setuju karena Yujino menampakkan wajah sedih. Saat berganti pakaian, Yujino minta Seju mengajak Jonsol. Di klinik hewan, Jonsol sedang bicara dengan Taemin. Seju mengambil ponselnya. Dia mengatakan jangan menelpon nomor ini lagi. Tutup teleponnya dan langsung hapus nomor ini. Seju mengajak Jonsol pergi ke suatu tempat. Dia akan menunggunya di luar sampai Jonsol selesai bekerja. Yujino melihat ke arah Seju yang sedang tersenyum melihat Jonsol. Dokter Su menyuruhnya pulang karena dia merasa seperti sedang diawasi oleh detektif. Mereka bertiga naik bis tur keliling kota Seoul. Yujino sangat senang melihat sekelilingnya, sementara Jonsol merasa heran kenapa mereka naik bis tur mengelilingi kota Seoul seperti orang yang berasal dari desa. Seju beralasan dia melakukannya untuk novel barunya. Yujino minta Seju memotonya. Jonsol menyangka Seju ingin memotonya. Seju memperlihatkan hasilnya. Yujino terkesan melihat hasilnya karena dulu tidak ada teknologi seperti itu. Sementara Jonsol marah karena tidak ada foto dirinya. Kemudian Yujino mencoba kacamata yang dijual. Dan Jonsol menulis surat harapan. Jonsol memohon agar Seju menjadi lebih stabil. Setelah itu mereka makan es krim bersama. Muncul ingatan saat mereka tertawa bersama. Tiba-tiba Yujino menghilang dan Seju mencarinya. Dia meminta Jonsol menunggunya. Seju menemukan Yujino sedang melihat gerbang Gwanghwamun, di mana dulu berdiri gedung pemerintahan Jepang. Yujino sangat senang mereka berhasil menang. Setelah mengorbankan masa mudanya, dia memberitahu ingin hidup di dunia seperti ini. Seju mengatakan di era manapun dia hidup, kehidupan adalah penderitaan. Tidak ada dunia yang sempurna. Setiap era memiliki masalahnya sendiri. Mereka harus berjuang dan menang. Lalu Seju mengucapkan terima kasih berkat masa muda yang mereka korbankan. Sekarang mereka bisa tinggal di dunia seperti ini. Selanjutnya Yujino minta difoto bersama Jonsol. Walaupun dia tahu tidak akan terlihat, dia ingin difoto bersama Jonsol sebagai kenang-kenangan. Seju minta tolong pada orang yang lewat untuk memoto mereka bertiga. Di rumah, Yujino melihat hasilnya. Dia sedih karena tidak terlihat di foto, tapi kenangan saat foto bersama mereka akan abadi. Yujino merasa lega, Jonsol terlihat bahagia, riang, sehat, dan berani. Seju memberitahu Jonsol berusaha keras terlihat seperti itu. Dia memiliki trauma karena bisa melihat kehidupan sebelumnya. Yujino mengatakan andai dia tidak berhenti menembak, dia pasti sudah terkenal sebagai penembak wanita. Seju bertanya dari mana Suhyun belajar cara menembak.
Suatu malam, Shin Yul-yok sedang rapat dengan anggotanya. Tiba-tiba dia mendengar suara. Mereka semua mengeluarkan senjata. Saat dibuka, ternyata Soo-hyun berdiri di depan pintu. Soo-hyun mengatakan dia ingin bergabung. 나도 끼워줘. Jika mereka tidak mengizinkan, dia akan melapor pada kepolisian Jepang. Yul-yok menyuruh mereka semua pergi, kemudian bertanya apa yang dia lakukan. Soo-hyun memberitahu dia penasaran kemana larinya uang Carpe Diem. Ternyata dipakai untuk mendanai pasukan pemberontakan melawan pemerintahan Jepang. Soo-hyun minta Yul-yok mengajarinya menembak. Dia akan balas dendam atas kematian ayahnya dengan membela negaranya. Yoo Jin-ho memberitahu akan minta izin kepada kepala organisasi mereka. Yoo Jin-ho menemui Wi-yong. Hanya Yoo Jin-ho yang tahu bahwa Wi-yong adalah kepala organisasi pemberontakan. Wi-yong mengatakan jika Soo-hyun bersedia, mereka bisa melatihnya menjadi penembak jitu. Penembak jitu wanita sangat berguna untuk penyamaran. Soo-hyun mempelajari semuanya dengan sangat cepat. Soo-hyun memberitahu julukan senjata ini adalah Chicago Typewriter karena suara tembakannya mirip dengan suara mesin tik. Kemudian menasehati Wi-yong agar menulis sesuatu yang bagus dan luar biasa. Seju mengatakan mungkinkah Jonsol membunuh orang yang tidak seharusnya dia bunuh dahulu adalah Komandan So Wi-yong, dan saat itu dia tertembak karena dirinya. Suatu hari, Wi-yong memerintahkan untuk mencuri senjata. Dia memberitahu anggotanya dengan memberi kode di koran. Mereka akan melakukannya jam 10 malam tanggal 19 April. Soo-hyun dan Jang Ki-bong akan menjadi regu penembak gelap. Anggota yang lainnya akan mengantarkan barang dan mengamankan rute pelarian. Misi ini adalah misi pertama Soo-hyun. Dia harus berhasil agar mereka bisa menerimanya sebagai anggota. Wi-yong menunggu di jalan rute pelarian yang akan dilalui Soo-hyun. Soo-hyun menarik tangannya, mengajaknya lari. Jam Wi-yong jatuh dan diambil oleh Soo-hyun. Kemudian mereka bersembunyi di balik dinding. Wi-yong pura-pura bertanya apa yang sedang dia lakukan. Soo-hyun menutup mulutnya, menyuruhnya diam, kemudian melepaskan kaca matanya. Soo-hyun bertanya apakah dia pria bertopeng yang menyelamatkannya. Wi-yong balik bertanya apa yang dia katakan. Polisi yang mengejar mereka mendekat. Soo-hyun mengatakan kenapa dia tidak membantu negara mereka dengan melakukan ini. Kemudian menciumnya. Wi-yong memeluknya dan menciumnya penuh gairah. Guys, part 3 sampai di sini ya. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.